Kalau lagi mau bicara, terus moodnya hilang. Harus gimana dong? Ketemu lagi dengan suasana yang berbeda, membahas mengenai mood saat kita ingin menjadi seorang public speaker. Kenapa begini ya? Biar moodnya sedikit berbeda, suasananya berbeda dikit. Nah, seringkali bertanya orang kepada saya, Mas Bram, ini kalau saya lagi nggak mood tapi harus jadi public speaker, mau ngasih presentasi, gimana ya? Kalau lagi nggak mood tapi ternyata harus mengerjakan banyak hal, gimana ya? Jangan lupa, yang dicari itu bukan moodnya supaya jadi public speakernya bagus, tapi dibalik. Jadilah public speaker yang menyenangkan supaya setelah itu moodnya datang. Karena mood itu sebenarnya bisa kita kendalikan, guys. Bukan sebaliknya, yang kita yang dikendalikan oleh mood. Keinginan kita untuk bicara itu tentunya ada tujuan. Ingat, public speaking itu kan harus punya tujuan. Kamu tuh ketika mau bicara, mau kemana arahnya? Apakah ingin menjual sesuatu? Apakah ingin memberikan keterangan? Mau presentasi? Mau promosi? Semua itu ada tujuannya. Karena kalau nggak ada tujuannya namanya ngobrol-ngobrol, guys. That's right. Santai-santai. Ya itu boleh juga, itu public speaking juga. Cuman kan kita lebih fokus kepada bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ngomong apa yang kita inginkan, jadi gini. Dalam komunikasi itu kita harus punya kesempurnaan dalam komunikasi. Bukan cuman ada komunikator bicara kepada komunikan, lalu informasi yang diberikan bisa dimengerti oleh komunikan ini, komunikatornya bisa menjelaskan dengan baik, kedengaran dengan baik, selesai. Ya itu sudah menjadi bagian dari public speaking. Tapi bisa lebih powerful lagi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ketika komunikator bicara, komunikan mendengar, terdengar dengan baik, komunikan mengerti, dan, nah ini kuncinya, dan mau melakukan atau mengikuti apa yang diinginkan oleh si komunikator, oleh si public speakernya. Jadi kalau kamu bicara, itu tuh kamu harus bisa mengetahui kamu tuh sebenarnya tujuannya apa, dan membuat orang yang kamu ajak bicara, audiens yang kamu ajak bicara, mau mengikuti apa yang kamu inginkan. Itu baru menjadi sebuah bentuk komunikasi yang sempurna, kalau menurut saya begitu. Sehingga kamu tuh benar-benar bisa tampil menghipnotis audiens kamu. Keren dong. Supaya bisa menghipnotis, tentunya kamu harus tahu nih apa yang membuat mereka percaya. Kan teorinya dalam hipnotis-hipnotis itu adalah kita hanya bisa menghipnotis seseorang kalau orang tersebut mau dihipnotis. Ya enggak? Ya enggak? Kalau nggak mau dihipnotis, kan harusnya nggak mau. Ya saya nggak tahu ya, kecuali ditiup, ngikutin, ditepuk pundaknya, ngikutin. Saya nggak punya pengalaman yang itu dan saya nggak ngerti. Mungkin ada yang bisa, mungkin apa, saya nggak tahu. Tapi intinya adalah ketika kita bicara, kita bisa membuat orang lain menjadi lebih percaya apa yang kita sampaikan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi seorang pembicara yang powerful dan membuat orang lain tersebut mau mengikuti apa yang kita inginkan. Hasilnya apa? Hasilnya tentunya kita harapkan bahwa orang tersebut bisa mengikuti dan mau percaya pada yang kita sampaikan. Ujung-ujungnya gini, guys. Ketika kamu bicara, kamu harus membuat orang lain merasa nyaman melihat kamu bicara. Berarti kamunya juga harus merasa nyaman. Supaya kamunya merasa nyaman, gimana caranya? Ya kamu harus moodnya baik, senang bicaranya, menyampaikannya dengan semangat. Kalau ngomongnya nggak semangat, ngomongnya asal-asalan sih ya, orang dengan gampang untuk mengalihkan perhatiannya. Untuk bisa mendapatkan mood itu dibalik. Karena kebahagiaan itu adalah sebab, bukan akibat. Saya ulang ya, kebahagiaan itu adalah sebab, bukan akibat. Jadi kamu yang menyebabkan diri kamu bahagia, lalu sebabnya orang lain akan jadi bahagia. Bukan kamu menunggu orang lain untuk bisa membahagiakan kamu, baru kamu ikut bahagia. Jangan dibalik, guys. Bahagialah tanpa ada orang lain yang membahagiakan, tanpa ada mood yang membahagiakan. Gimana caranya biar bisa bahagia terus begitu? Sorry, bukan bahagia terus. Kita nggak mungkin lah bahagia terus. Kita bahagianya naik turun ya. Tapi bagaimana caranya agar mood kita selalu bisa dalam kondisi yang membuat orang lain juga merasa senang. Jadilah kebahagiaan buat orang lain. Kan saya pernah bilang nih, bahwa ada beberapa orang yang kayak awan. Nih kayak ini nih, beberapa orang kayak awan. Ketika dia datang, mendung. Jadi beberapa orang tuh kalau dia datang ke sebuah kelompok, kayaknya bawaannya langsung nggak enak nih ya, gitu ya. Orangnya negatif, pesimis, menggerutu, kecewa gitu, dan itu menular. Kebahagiaan aja menular, apalagi
kesedihan, menular juga, jadi bahaya. So, ketika kembali lagi ke mood, jadilah orang yang begitu datang membawakan joy, membawakan bahagia. Nah, kitanya ngeset awalnya udah bahagia. Caranya adalah ketika kamu bicara, kamu tahu bahwa apa yang akan kamu sampaikan itu bermanfaat buat orang lain. Ketika kamu bicara, mau apa nih? Mau presentasi. Presentasi kamu bisa membuat orang lain mendapatkan banyak kebaikan. Manfaat. Mau jualan. Produk yang kamu jual itu sangat bermanfaat buat orang lain karena produk tersebut adalah produk yang ya bisa dikatakan sangat berguna, membantu hidup orang lain. Bahagia. Apalagi ya, ketika kamu sedang nge-MC, lagi jadi presenter TV, penyiar radio, acara kamu punya manfaat banyak buat orang lain. Akhirnya bahagia. Dengan mengetahui bahwa apa yang kamu sampaikan itu membuat orang lain bahagia, maka kamu akan menjadi orang yang bahagia. Karena kamu adalah menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membahagiakan orang lain. Wis, orang yang sudah jadi kepanjangan tangan Tuhan, insya Allah itu luar biasa sekali manfaatnya. Jadi bahagialah saat bicara. Jangan nunggu begitu muncul, ayo coba tepuk tangan buat saya biar saya bahagia. Bukan. Ayo, pastikan mau beli ya produk saya biar saya bahagia. Bukan. Bukan itu kuncinya. Tujuannya mungkin itu. Tapi menuju ke sananya adalah cara kita menjadi bahagia. Sehingga ketika kita bicara, kegembiraan itu bisa terasa. So guys, mood itu adalah sesuatu yang kamu ciptakan dan usahakan sesering mungkin sehingga menjadi sesuatu yang sudah biasa. Alias, kamu gampang bahagia. Kalau saya, karena saya sudah belajar sekian puluh tahun ini jadi public speaker, dan tentunya saya siaran tiap hari guys, siaran radio ya. Lalu ngajar, membawakan acara TV, dan lain-lain. Pastinya dalam hari ke hari itu nggak selalu happy joy-joy dong. Nggak semua selalu memberikan kebahagiaan, ada sedihnya, ada kecewanya, gitu, ada lagi nggak moodnya. Tapi karena saya sudah membiasakan diri selama ini, begitu saya mau ngomong, saya tarik nafas, senyum, dan saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat orang lain. Akhirnya saya merasa bahagia. Dengan demikian, kebahagiaan itu biasa saya rasakan, dan karena sudah dibiasakan, maka otomatis ketika kita mau mulai presentasi, mau mulai ngajar public speaking, mau mulai siaran radio, I'm happy. Jadi, temukan beberapa hal yang akan membuat kamu merasa bahagia saat kamu bicara. Temukan sesuatu yang kamu percaya bahwa ini akan memberikan manfaat buat audiens kamu, buat orang yang kamu ajak bicara. Maka kamu akan terbawa untuk menjadi bahagia. Karena orang yang bahagia pastinya akan memberikan kebahagiaan buat banyak orang lain. Saya Hil Bramdunar, Communication Expert.